وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Melanjutkan kembali pelajaran kita untuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Bulughil Maram, yang mana pembahasan kita masih pada bab adab qada'il hajah, bab tentang adab-adab buang hajat. Yang malam hari ini kita akan mempelajari hadis yang ketiga di dalam bab ini. Hadis ketiga di dalam bab ini adalah hadis yang ke-78 dari keseluruhan hadis di dalam kitab Bulughil Maram, yang diriwayatkan masih dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi dalam bab ini, semenjak pertama kali kita pelajari bab ini, yang meriwayatkan hadis dari awal sampai yang ketiga ini adalah Anas ibn Malik radhiyallahu an, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis ketiga di dalam bab ini yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik adalah hadis yang menceritakan tentang istinjanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istinja itu adalah membersihkan lubang tempat keluarnya kotoran setelah aktivitas buang hajat. Ini yang disebut dengan istinja. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dalam beberapa naskah Bulughil Maram mungkin hanya dikatakan wa anhu, diriwayatkan darinya. Dalam beberapa naskah, darinya itu siapa? Dia itu siapa? Yaitu Anas ibn Malik. Karena untuk menyingkat penyebutannya, sudah disebutkan di awal bab bahwasanya sahabatnya adalah Anas bin Malik. Kalau nanti pada hadis selanjutnya disebut anhu, darinya, nya itu siapa, maka merujuk kepada siapa sahabat yang disebutkan pada hadis sebelumnya. Hadis ketiga ini masih dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan apa? Sahabat Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke khala. Kita sudah bahas kemarin khala itu apa? Khala itu adalah tempat menyendiri untuk buang hajat, baik buang air besar maupun buang air kecil. Para ulama bahasa menamakannya bangsa Arab menamakannya dengan khala. Dan kemudian para ulama bahasa itu menyebutkan sebab kenapa dinamakan dengan khala. Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, khala itu kan artinya kosong. Khala yakhlu itu kosong. Dinamakan khala karena tempat tersebut kalau tidak digunakan untuk buang air, dia kosong, nggak ada orang. Nggak ada yang mau bermukim di situ, ndekem di situ, leha-leha di situ, nyantai di situ, kecuali orang yang senang di situ. Siapa yang senang? Yang kemarin sudah kita bahas, yaitu bangsa jin senang di situ. Maka nanti kalau ada yang senang di WC berlama-lama itu waliyadzubillah. Kemudian pandangan yang kedua, khala yakhlu, bi itu menyendiri. Jadi dinamakan khala karena orang yang buang hajat di situ dia menyendiri, tidak ada orang yang bersama dengan dirinya. Ini beberapa sebab penamaan khala itu dinamakan khala. Rasulullah SAW dahulu pernah masuk ke khala, tempat buang air, tempat buang hajat. Anas bin Malik mengatakan apa? Fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi. Maka saya bersama dengan
seorang anak laki-laki lain, nahwi itu yang semisal dengan saya, artinya usianya sama semisal dengan saya. Wa ghulamun nahwi itu maknanya wa ghulamun mithli, semisal dengan saya. Saya dengan satu orang lagi anak kecil, ghulam yang seusia sebaya dengan saya, membawa idawatan min ma'in. Idawah itu tempat air, yang pada istilah kita mengenalnya dengan nama ember. Idawah. Wa anazatan, dan juga membawa tombak pendek. Anazah itu tombak yang pendek. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan anazah itu apa? Al-anazah bi fathil aini waz-zai. Kata anazah itu yang mana huruf ain dengan huruf zainya fathah. Anazah hiya asan tawilah. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan anazah itu adalah tongkat yang panjang. Fi asfaliha zujjun, pada bagian bawahnya itu ada sisi tajamnya. Wa yuqal, namun ada pendapat lain dari para ahli bahasa bahwasanya anazah itu apa? Rumhun qasir. Rumhun qasir itu adalah tombak yang lebih pendek daripada rumah. Kalau rumhun itu tombak yang panjang. Tetapi nanti ada tombak yang lebih pendek lagi, dinamakan juga dengan anazah. Apapun itu gitu kan, anazah itu apakah dia tongkat yang panjang ada sisi tajamnya, ataukah dia tombak yang bentuknya lebih pendek, yang jelas salah satu sisinya itu ada sisi yang tajam. Kata Al-Imam An-Nawawi, untuk apa dibawa itu? Wa inna makana yastashibuhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa tombak ini. Yastashibu itu selalu membawa bersamanya. Istishab itu dari kata-kata sahabat. Sahibah yashab itu sahabat. Yang namanya sahabat itu selalu menyertai. Tombak tersebut selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana idza tawadda'a shalla fa yahtaju ila nasbiha. Karena Rasulullah kalau sudah berwudu dan mau sholat, Rasulullah menggunakan tombak itu untuk ditancepin baina yadayhi litakuna ha'ilan yusalli ilaih, untuk menjadi apa? Sesuatu yang tegak di hadapannya itu sebagai hijabnya Nabi untuk Nabi sholat. Jadi dibawanya tombak tersebut untuk apa? Berfungsi sebagai sutrohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua orang ini tadi yang membawakan air, yang satu bawa air untuk Nabi berwudu dan bersuci setelah buang hajat, yang satu membawakan tombaknya. Tombaknya itu gunanya ketika hendak sholat, Rasulullah gunakan sebagai sutroh. Kemudian di akhir hadis di sini disebutkan fayastanji bil ma'i muttafaqun alaih. Kemudian Rasulullah menggunakan air tersebut yang dibawa di idawah atau di ember tersebut untuk istinja. Untuk istinja itu tadi sudah saya sampaikan, istinja adalah mensucikan diri, membersihkan lubang tempat keluar kotoran, baik itu kotoran berupa air seni maupun kotoran manusia, yang dari dubur dua lubang tersebut dibersihkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air. Ini di hadis Anas bin Malik. Al-hadis muttafaqun alaih. Hadis ini mengajarkan kepada kita yang pertama, masyru'iyatul istinja, disyariatkannya beristinja. Disyariatkan beristinja yaitu disyariatkan untuk membersihkan lubang tempat buang kotoran setelah aktivitas buang hajat, baik itu buang air besar maupun buang air kecil.
Kalau ditanya apa hukumnya, Ustadz, sampai saat ini saya belum mendapati ada ulama yang menghukumi sunnah istinja itu. Artinya kalau istinja nggak apa-apa gitu, nggak. Saya belum mendapati para ulama yang membolehkan untuk tidak beristinja. Maka yang demikian ini kuat dugaan saya bahwasanya istinja itu hukumnya adalah wajib, dan para ulama Syafi'iyah menegaskan hal tersebut itu wajib, sebagaimana yang dikatakan Al-Qadhi Abu Suja' dalam Matan Ghayah wa Taqribnya, wal istinja wajibun. Istinja itu hukumnya adalah wajib. Yang kuat dugaan saya bahwasanya seluruh ulama madhab juga demikian. Istinja itu wajib hukumnya dari aktivitas al-baul wal ghaid, baik dia setelah buang air kecil maupun setelah buang air besar. Apa yang menjadi landasan dalil tentang wajibnya istinja ini? Yaitu hadis Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, yang menceritakan ketika Nabi mendengar siksa kubur dari dua penghuni kubur. Antum insyaallah sudah banyak mendengar hadis ini. Abdullah ibn Abbas mengatakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati haid. Haid itu kalau antum buka di kamus maknanya itu dinding. Rasulullah melewati dinding dari dinding Madinah. Tapi yang dimaksud dengan dinding di sini adalah kebun kurma, karena kebun kurma itu oleh pemilik-pemiliknya itu dipasangi dinding-dinding pembatas yang terbuat dari batang-batang pohon. Nah, Rasulullah suatu ketika melewati itu, maka yang dimaksud dengan haid di sini adalah kebun-kebun kurma di Madinah. Au Makkah. Nah, ini di dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari, salah seorang perawi dari hadis tersebut syak atau ragu-ragu apakah Madinah atau Mekah. Namun yang kuat dugaan adalah Madinah, karena di Mekah tidak ada tumbuh kebun gitu loh. Kalaupun ada, dia di wilayah luar Mekah, bukan di Mekahnya, karena Mekah itu kontur wilayahnya itu gunung-gunung berbatu yang pohon pohon kurma itu nggak bisa tumbuh di situ. Nah, kalau daerah yang di luar lembah Mekah nanti ada daerah yang berpasirnya, ada kemungkinan bisa tumbuh pohon di situ. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Rasulullah mendengar ada dua suara orang yang disiksa fi quburihima, di dalam kubur mereka berdua. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang ini sedang disiksa, yang mana mereka disiksa bukan dengan perkara yang besar. Maksudnya bukan perkara yang besar ini bukan perkara dosa, bukan maksudnya dia bukan melakukan dosa besar, enggak gitu loh. Yang dilakukan dua orang ini adalah dosa besar, tapi seringkali dianggap remeh, gitu loh maksud dari hadis. Wa ma yu'adzabani fi kabir, artinya keduanya itu tidaklah disiksa karena hal yang besar. Hal yang besar apa maksudnya? Karena hal yang sering dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Tsumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Ya, salah satu dari keduanya itu dia tidak beristitar ketika buang air kecil. Istitar itu adalah menghalangi pandangan orang dari terbukanya aurat dirinya pada saat dia buang air. Itu istitar. Nanti hadisnya akan kita baca di hadis yang ke-79, hadis Mughirah bin Syu'bah. Hadis tentang istitar. Wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Yang satunya lagi
Dia disiksa gara-gara orang ini yamshi bin namimah, dia sering melakukan namimah, adu domba. Nah, adu domba ini dosa besar, cuma disepelekan oleh sebagian orang. Menutup diri ketika buang air, ini dosa besar, tidak melakukannya itu dosa besar gitu loh. Tetapi orang-orang sering kali meremehkan hal tersebut. Tsumma da'a bi jaridatin, kemudian Nabi meminta untuk diambilkan jaridah, pelepah kurma. Fakasaraha kasrataini, kemudian Rasulullah membelahnya menjadi dua bagian. Fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan meletakkan di masing-masing dari kedua kubur tersebut salah satu dari bagian yang sudah dipecah sudah dibelah menjadi dua, satu ditancapin dan satu ditancapin di kuburnya. Faqila lahu ya Rasulullah, maka ditanyakan oleh para sahabatnya menyaksikan itu, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, Anda melakukan hal demikian untuk apa gitu kan? Qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taibasa, mudah-mudahan keduanya ini diringankan siksa kuburnya itu selama kedua pelepah ini belum kering, au ila an yaibasa, atau dalam riwayat lain dikatakan sampai nanti keduanya ini kering, mudah-mudahan diringankan. Nah, di sini para ulama beda pendapat diringankannya azab kubur dua orang ini tadi itu apakah karena tancapan kurmanya, pelepah kurmanya itu, atau karena doanya Nabi Muhammad berlaku sampai dia kering. Nah, di sini yang tidak dijelaskan dalam teks hadis. Ketika tidak dijelaskan dalam teks hadis, maka sebagian sahabat memaknai yang memberikan manfaat itu adalah pelepah kurmanya ini. Makanya salah seorang sahabat Nabi, Buraidah ibnul Husayb, ini sebagaimana dalam riwayat di dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menukilkan, artinya menyebutkan secara mu'allaq, tidak membawakan riwayatnya itu dengan sanadnya. Buraidah, awsa Buraidah, kata Imam Al-Bukhari. Buraidah ibnul Husayb, sahabat Nabi, berwasiat, nanti kalau saya mati tancepin pelepah kurma ini, sebagaimana Rasulullah dulu pernah melakukan hal yang sama terhadap dua kuburan ini. Jadi yang menyaksikan hal ini nanti bukan Abdullah bin Abbas saja, tapi Buraidah ibnul Husayb. Nah, berdasarkan wasiatnya Buraidah ibnul Husayb, sebagian para ulama itu mengatakan bahwasanya perbuatan orang yang masih hidup, amal solehnya orang yang masih hidup itu bisa memberikan manfaat terhadap mereka yang sudah wafat, termasuk membaca Quran di kuburan. Ini memberikan manfaat, dan yang demikian ini warid dari para ulama madhab. Di antaranya ada satu riwayat dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Tetapi teman-teman yang nggak setuju itu melemahkan riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya nggak apa-apa mereka nggak setuju, tapi yang demikian ini contoh dari para salaf ada. Kalau hanya sekedar wasiat meletakkan pelepah kurma di kuburannya ketika nanti wafat, maka yang lebih dari itu amal soleh seperti membacakan Quran di kuburan mereka yang sudah wafat, hal ini lebih utama lagi. Ini satu. Nah, pandangan yang kedua terhadap hadis ini yaitu Pandangan yang kedua terhadap hadis ini adalah yang bermanfaat bagi orang tersebut adalah doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pelepah kurma yang ditancapkan itu adalah penanda waktu habisnya doa Nabi. Jadi Nabi mendoakan dengan batasan waktu keringnya pelepah ini. Nah, maka di dalam bab yang sama Al-Imam Al-Bukhari membawakan satu riwayat dari sahabat yang lain, yaitu perlakuannya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika melihat kuburan adiknya Ibunda Aisyah itu dibangunkan tenda di atasnya. Keluarganya kan membangunkan tenda di atas kuburannya adiknya Aisyah. Saya lupa namanya, apakah Muhammad ibn Abi Bakar atau Abdurrahman bin Abi Bakar, itu saya lupa namanya.
Maka ketika melihat hal tersebut, Abdullah ibn Umar memerintahkan lepas itu. Yanfa'uhu amaluhu, cukup amal solehnya yang menaungi dia gitu loh. Jadi fustotnya itu, tendanya itu ketika diletakkan di atas kuburan dengan tujuan, dengan maksud para keluarganya itu bermaksud mungkin supaya jenazahnya itu nggak kepanasan gitu ya. Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, lepas itu, cukup amal solehnya yang menaungi dia. Gitu. Artinya pandangannya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma di sini amal solehnya orang yang masih hidup, gitu kan, bagi yang wafat itu tidak seberapa berpengaruh. Yang lebih berpengaruh adalah amal soleh sahibul kuburnya itu sendiri. Adapun doa, sepakat semuanya bahwasanya doa yang orang yang masih hidup itu memberikan manfaat kepada yang sudah wafat. Tapi pembahasan kita tentang adab qada'il hajat nanti dulu ini. Intinya yang dua pendapat ini saya pesan dalam majelis ini nggak perlu diributkan nanti ya. Tidak perlu kaum muslimin nanti menyatakan jangan baca Quran di kuburan. Ada wajah minas shawab, ada sisi yang masih bisa dibenarkan secara syariat dan secara fikih. Kalau kita tadi mengambil dari asarnya Buraidah ibnul Husayb tadi, dan Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua asar dari sahabat ini, dari Buraidah dan dari Abdullah bin Umar, yang nampak bertentangan ini untuk menunjukkan bahwasanya dalam perkara ini ada khilaf di tengah-tengah para salaf. Dan kita yang jauh dari masa salaf ini jangan sampai otot-ototan tanpa ilmu gitu loh. Apa itu otot-ototan? Tanding otot, fitness gitu. Enggak. Ngotot dengan pendapatnya tapi enggak ada dasar ilmunya. Jangan kayak gitu.